Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pembelajaran matematika kali ini kita sudah sampai pada materi terakhir pada bab koordinat kartesius. Kali ini kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita berbicara tentang titik pada bidang koordinat kartesius, maka saat ini kita akan bicara tentang posisi garis dan bagaimana nanti cara membuat garis. Setelah menonton video ini, insya Allah kalian bisa yang pertama memahami kedudukan ruas terhadap garis sumbu, memahami maksud dari posisi garis sejajar, memahami maksud dari posisi garis tegak lurus, memahami maksud dari posisi garis berpotongan. Nah, jika diketahui letak dua titik pada bidang koordinat, kita dapat membuat sebuah ruas garis lurus. Lalu bagaimana kedudukan ruas garis tersebut pada sumbu X dan sumbu Y? Kemungkinan kedudukannya ada tiga, sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Ini adalah contoh garis yang berpotongan. Di mana berpotongannya? Di mana di sini garis biru ini berpotongan pada sumbu X di titik negatif 1 dan berpotongan dengan sumbu Y di negatif 1 juga. Maka ini disebut sebagai garis berpotongan. Sedangkan garis yang berwarna ungu merupakan contoh garis yang sejajar dengan sumbu X, di mana posisinya adalah sejajar dengan sumbu X, yaitu saling berhadapan. Maka ini disebut sebagai garis yang sejajar. Adapun garis warna biru ini merupakan garis yang bersifat tegak lurus dengan sumbu X, ya. Garisnya tegak lurus, tapi tegak lurusnya dengan sumbu X dan dia sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga dengan yang ungu, dia sejajar dengan sumbu X tapi tegak lurus dengan sumbu Y. Ya. Posisi garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila kita perpanjang maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Ya, contoh di sini garis A dan B adalah dua garis yang sejajar. Garis A dan B juga sejajar dengan sumbu X. Bisa kita lihat di sini. Garis A dan garis B. Ya. Kedua-duanya ini sejajar, ya, saling berhadapan. Punya kemiringan yang sama. Jadi kalau kita teruskan ini lurus, maka dia tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan. Dan garis ini dua-duanya sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Karena memiliki kemiringan yang sama. Kemudian garis C dan D itu dia sejajar, ya, saling berhadapan dan juga sejajar dengan sumbu Y, ya, sejajar dengan sumbu Y. Dan ini sekali lagi kalau kita tarik lurus ke atas atau ke bawah maka dia tidak akan berpotongan. Kemudian dua buah garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Garis A dan B adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ini garis B tegak lurus dengan sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat, ya, 90 derajat. Begitu juga dengan garis A, ini berpotongan sehingga membentuk segitiga sudut siku-siku di sini, ya, sudut siku-siku 90 derajat sehingga garis A juga bersifat tegak lurus terhadap sumbu Y. Sedangkan garis C dan D garis yang tegak lurus dengan sumbu X, di mana di sini antara garis C dengan garis sumbu X, ya, membentuk sudut siku
siku. Ya. 90 derajat. Begitu juga dengan garis D di sini membentuk sudut siku ya. 90 derajat. Kemudian posisi garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut saling memotong satu dengan yang lainnya. Contoh garis M tidak sejajar, juga tidak tegak lurus dengan sumbu X dan Y. Dengan demikian garis ini memotong sumbu X. Ya, untuk garis M itu hanya memotong sumbu Y saja ya sebetulnya ya. Hanya memotong sumbu Y untuk garis M, ya, tidak sampai ke X. Karena di sini tidak memotong sampai ke bawah terus. Kalau diteruskan ke bawah, maka dia baru disebut memotong, ya. Tapi karena ini tidak memotong sampai bawah, maka dia sebenarnya hanya memotong di sumbu Y saja. Berbeda dengan garis N. Garis N memang tidak sejajar dan tegak lurus dengan sumbu X dan Y, tapi dia memotong di sumbu X juga. Ini memotong di sumbu X, ketemu ya. Dan juga memotong di sumbu Y. Jadi untuk garis N dia memotong di sumbu X dan Y. Nah, garis M dan N juga tidak saling sejajar dan tidak saling tegak lurus, maka garis M dan N saling berpotongan. Artinya kalau kita teruskan begini, maka dia akan saling berpotongan di sini, gitu. Ya. Selanjutnya, untuk membuat garis sejajar sumbu X, pilih dua titik sembarang yang ordinat komponen Y-nya sama. Misalnya koordinat titik 3,5 dan min 6,5. Di sini Y-nya sama. Ordinat kedua titik tersebut sama, yaitu sama-sama 5. Maka kita bisa buat garis dia itu sejajar dengan sumbu X. Tapi kalau kita mau sejajarnya sama sumbu Y, maka X-nya yang dibuat sama. Ya, jadi terbalik ya. Kalau kita mau sejajar sama sumbu X, Y-nya dibikin sama. Kalau kita mau bikin sejajar sumbu Y, maka X-nya dibuat sama. Maka kalau kemarin kita udah belajar nih mengenai jarak yang sama terhadap garis, maka maksudnya adalah supaya kita mudah dalam membuat atau menghubungkan kedua titik sehingga menjadi sebuah garis lurus, ya. Gitu. Jadi sekali lagi konsepnya adalah ini ya. Kalau kita mau bikin sejajar sumbu X, maka ordinatnya atau Y-nya sama. Tapi kalau kita mau bikin sejajar sumbu Y, maka X-nya yang dibikin sama. Kita lihat di sini. Di sini X-nya sama-sama 4, yaitu 4,1 dan 4,-3. Kemudian untuk membuat garis yang tegak lurus, sumbu X pilih dua titik sembarang yang absis komponennya X-nya sama. Kemudian absis kedua titik tersebut sama, yaitu 4. Setelah itu tarik garis lurus di antara kedua titik tersebut, maka didapatkan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Untuk membuat garis yang tegak lurus sumbu Y, pilih dua titik sembarang yang komponennya sama. Ya, maka kalau di sini untuk bikin garis tegak lurus, kalau tegak lurusnya dengan sumbu X, maka X-nya dibuat sama. Ya, X-nya dibuat sama. Tapi kalau tegak lurusnya sama sumbu Y, Y-nya dibuat sama. Yaitu sama-sama 2 di sini. Kalau di sini disama-sama 5. Ya, mudah-mudahan paham ya anak-anak ya. Kemudian cara membuat garis yang berpotongan sumbu. Untuk membuat garis yang berpotongan sumbu X dan sumbu Y, pilih dua titik sembarang yang salah satu absisnya komponennya adalah 0 dan salah satu komponen Y-nya 0. Misal koordinat titik 5,0 dan 0,-4. Setelah itu tarik garis lurus di antara kedua titik tersebut, maka didapatkan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita bikin titiknya adalah 0,5,0 ya, ini terbalik ya. Yang benar adalah 5,0 ya. Silakan kalau kalian merangkum menulis, ini ditulisnya 5,0 ya. Kemudian 0,-4 di sini. Ya, kemudian tarik antara kedua titik ini sebuah garis lurus. Maka di sini dia sudah memotong kedua sumbu. Kalau kita mau bikin titik sembarang boleh, misalnya kita bikin 2.3 di sini. Ya, 2.3 mana nih ya, titik 3. Maka kemudian kita
Bisa bikin garis sembarang, terserah kita memotong sumbu Y, kita memotong sejajar atau tegak lurus, itu terserah. Misalnya nanti kita contohkan ya, ada kalau mau lurus dia ngelewatin ini. Kalau mau dia motong misalnya seperti ini, ya, gitu. Nanti kita sebutkan lagi contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal. Gambarlah garis L yang melalui titik. Nah, melalui titik 3,-5. Ini di sini titiknya 3,-5 dan tidak sejajar dengan sumbu X dan Y. Penyelesaian. Ya, tidak sejajar ya, berarti boleh tegak lurus. Ya. Pilih satu titik sembarang yang absis titik ordinatnya tidak sama dengan titik 3,-5. Misal pada garis oranye adalah titik min 5,5. Ini bebas ya. Bisa kita tarik garis dari sini ke 3-5 ya, seperti ini. Ya. Kemudian garis hijau dipilih titik 0,4, tarik garis dari situ ke sini. Kemudian pada titik garis merah min 2,2. Ya, tarik garis dari situ. Nah, kemudian saling dihubungkan ini adalah garis yang dia itu sifatnya tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, tapi berpotongan. Untuk garis hijau dia berpotongan dengan sumbu X dan Y. Di sini potongannya ya, di sini nih dan di sini. Dan untuk sumbu orange ya, garis orange berpotongan juga di sumbu X dan Y, di sini dan di sini. Kemudian juga garis merah juga berpotongan dengan sumbu Y dan sumbu X di sini. Ya, ini adalah bagaimana cara kita membuat garis. Kita pilih saja satu titik lainnya yang bisa kita buat garis, terserah mau di mana. Ya, arahnya ke sana kah? Ya, boleh ke sini, boleh ke sana, ya, boleh ke arah sini, boleh ke arah sini lagi, ya. Silakan dipilih berdasarkan imajinasi yang kalian miliki untuk menentukan titik satunya lagi. Jadi untuk membuat sebuah garis diperlukan dua titik. Kalau diketahui satu titik, maka kalian boleh membuat titik lainnya secara bebas. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka di sini kita diminta garis yang sembarang, ya. Ya, kita buat di sini adalah pada garis M misal 3,-5 dan 1,-3 ya. Kemudian yang ini nih 3,-5 yang kuning M ya. Kemudian kita pindahkan dua titik yang sudah terpilih tersebut ke satuan ke atas ya. Ini adalah bagaimana kita membuat titik acuan yang baru ya, membuat titik acuan yang baru gitu ya, dimana kita ingin membuat acuan baru, yaitu kita pindahkan dua satuan ke atas ya, dua satuan ke atas. Berarti karena dibuat dua satuan ke atas, Y-nya saja yang berubah, sedangkan X-nya bersifat tetap ya. Kenapa? Karena kita ke atas maka Y-nya berubah, kalau kita ke kiri maka X-nya berubah, ke kanan X-nya berubah ya. Y-nya bisa bersifat tetap. Di sini kita pilihkan dia naik 3 kali, maka jadi min 2. Kemudian yang negatif 3 itu menjadi, ini harusnya titiknya min 3,1 ya, yang ini nih. Yang ini harusnya min 3,1 ya, min 3,1. Min 3,1 ini naik 3 kali, maka dia menjadi 4 ya, min 3,4. Kenapa? Karena naik 3 kali. Yang ini min 5 naik 3 kali jadi min 2 ya. Ini naik 3 kali jadi min 2 ya. Kalau ini naik 3 kali. Tadi kan ini bukan ini ya, terbalik ya. Yang benar adalah min 3,1 naik 3 kali jadi 4 gitu ya. Maka kemudian tarik garis lurusnya dari kedua titik ya. Dari kedua titik ini tinggal kita tarik garis lurus saja. Selanjutnya diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,-3, B 2,2 dan C min 4,2. Jelaskan bentuk segitiga ABC. Maka di sini ruas garis AB tegak lurus dengan sumbu X, tapi dia sejajar dengan sumbu Y.
Kemudian ruas garis BC sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y, ya. Dan garis AC di sini dia bersifat memotong sumbu X dan sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada materi yang belum dipahami, silakan bertanya langsung ya, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah nanti akan Ustadz berikan pemahaman lebih lanjut, baik melalui voice note atau melalui video call. Ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya kembali kalau memang tidak paham. Terima kasih untuk Ananda semua yang sudah menyimak video sampai akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.